Kali ini kita akan membedah sebuah kasus yang unik banget. Bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal bagaimana proses peradilan itu sendiri bisa salah jalan. Ini adalah cerita tentang sebuah putusan yang bisa dibilang cacat sejak dari fondasinya. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Intinya, ini sengketa uang, sederhana. Di satu sisi, ada kantor pajak yang bilang, Anda harus bayar 242 juta. Tapi di sisi lain, perusahaannya justru bilang, loh, justru Anda yang harusnya balikin uang ke kami. Kelihatannya kan kasus yang jelas ya, tinggal adu bukti angka saja. Nah, disinilah keanehannya dimulai. Alih-alih menjawab pertanyaan utama tadi, siapa yang benar soal uangnya, pengadilan justru sama sekali tidak mengambil keputusan soal itu. Loh, kok bisa? Kenapa pengadilan malah menghindari inti dari sengketanya? Yuk kita telusuri. Oke, bagian pertama analisis kita ini menunjukkan bagaimana kasus ini bisa langsung salah arah. Jadi pengadilan bukannya melihat bukti-bukti keuangan, tapi malah terpaku pada satu aturan teknis saja. Jadi begini, kasus ini ditolak bukan karena argumen perusahaan soal uangnya salah, tapi murni karena mereka dianggap gagal memenuhi satu syarat formal. Inti sengketanya soal siapa yang benar hitung-hitungannya itu sama sekali nggak disentuh. Pengadilan cuma fokus pada satu prosedur. Nah, ini dia aturan hukum yang jadi pusat masalahnya. Coba perhatikan frasa kuncinya yang telah disetujui. Menurut pengadilan, karena perusahaan belum membayar jumlah yang telah disetujui ini, gugatan mereka otomatis tidak sah. Kelihatannya sih logis ya, tapi tunggu dulu. Poin krusialnya ada di sini. Pendekatan pengadilan tadi itu cuma valid kalau memang ada jumlah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Logika mereka hanya bisa berjalan kalau asumsi dasar ini benar. Dan disinilah plot twist-nya. Analisis ini mengajukan satu pertanyaan simpel yang meruntuhkan seluruh argumen pengadilan. Gimana kalau asumsi dasar mereka itu salah? Gimana kalau dari awal memang tidak pernah ada kesepakatan apapun? Perusahaan langsung menyerang asumsi itu. Argumen mereka sederhana. Kami nggak pernah tanda tangan apa-apa. Kalau nggak ada tanda tangan ya berarti nggak ada kesepakatan dong. Mereka bahkan menunjukkan bukti bahwa perhitungan mereka dari awal selalu menunjukkan posisi lebih bayar, bukan kurang bayar. Ini benar-benar mengubah segalanya. Mari kita lihat efek dominonya. Gara-gara kesalahan fokus di awal tadi, pengadilan jadi mulai mengabaikan bukti-bukti penting. Bukti-bukti yang sebenarnya bisa mengubah hasil akhir kasus ini. Secara resmi sih, dalam putusannya, pengadilan mengklaim telah mempertimbangkan semuanya. Ya, ini kalimat standar lah dalam putusan hukum. Akan tetapi, analisis yang kita bedah ini menemukan adanya kontradiksi yang sangat tajam antara klaim ini dan kenyataannya. Jadi bukti-bukti penting itu bukan cuma terlewat, tapi secara aktif diabaikan. Kenapa? Karena pengadilan menganggapnya tidak relevan. Bukti itu dianggap nggak ada hubungannya dengan fokus mereka yang sempit soal syarat formal tadi, bukan substansi sengketanya. Bukti pertama yang dihilangkan, keterangan ahli. Ada seorang ahli yang dihadirkan di sidang, dan dia menyatakan posisi perusahaan itu benar secara hukum. Apa yang dilakukan pengadilan? Mereka hanya mencatat kehadirannya, tapi isi kesaksiannya nggak dianalisis sama sekali. Bukti kedua yang lenyap, dan ini adalah jantung dari kasusnya, angka-angka itu sendiri. Perusahaan sudah menyerahkan perbandingan perhitungan yang sangat detail, tapi dokumen krusial yang menunjukkan letak sengketa ini sama sekali tidak disebut dalam putusan akhir. Dan ini yang paling fatal, bukti hilang nomor 3, tanda tangan. Pengadilan tidak pernah melakukan verifikasi sederhana untuk memastikan dokumen kesepakatan ini beneran ada dan ditandatangani nggak sih? Tanpa verifikasi ini, seluruh fondasi putusan mereka sebenarnya langsung runtuh. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Bagaimana semua kesalahan ini, fokus yang salah dan bukti yang diabaikan, pada akhirnya berujung pada sebuah putusan yang secara fundamental sangat rapuh. Untuk memahaminya, kita perlu tahu dulu konsep keyakinan hakim. Ini bukan sekadar opini atau perasaan pribadi. Ini adalah sebuah kesimpulan hukum yang harus lahir dari proses yang ketat, menyeluruh dan adil, berdasarkan semua bukti yang ada di persidangan. Nah, ini adalah proses yang seharusnya terjadi. Sebuah putusan yang baik itu dibangun langkah demi langkah. Pertama, periksa semua bukti. Kedua, verifikasi faktanya. Ketiga, terapkan hukum yang benar. Baru yang keempat, bentuk sebuah kesimpulan. Alurnya jelas kan? Dan inilah inti masalahnya. Analisis ini berargumen bahwa karena pengadilan melompati langkah-langkah krusial tadi, mengabaikan bukti, tidak memverifikasi fakta, maka keyakinan hakim yang dihasilkan bukanlah produk dari proses hukum yang sehat. Itu menjadi keyakinan yang prematur dan sewenang-wenang. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat jelas.
Ini bukan cuma satu kesalahan kecil. Analisis ini mengidentifikasi serangkaian kesalahan fatal, mulai dari salah menentukan pokok sengketanya, mengabaikan bukti penting seperti keterangan ahli dan angka-angka, sampai salah menafsirkan fakta soal kesepakatan. Ini menunjukkan adanya masalah yang sistemik dalam putusan tersebut. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Pembahasan kita hari ini bukan hanya soal satu kasus pajak, ini soal integritas dari proses peradilan itu sendiri. Ini membuat kita bertanya, apa arti dari keadilan jika jalan untuk mencapainya saja sudah salah arah sejak dari awal?